Baik kawan-kawan, jadi ini adalah lampu LED ya. Dia biasanya dirangkai secara seri seperti ini ya contohnya. Jadi sebelum kita perbaiki, kita ada baiknya dulu mengenal speknya ya. Dia rangkaian seri, setiap bijinya itu langsung diseri ke sebelahnya ya sampai keliling seperti ini. Jadi diseri setiap bijinya ya. Dan setiap lampu itu beda-beda ya, beda-beda. Ada yang paralel dulu seperti yang ini ya, dia paralel dulu 2 biji lampu LED ini diparalel, kemudian diseri secara keliling ya. Nah ini dua, jadi langsung diseri ya secara kelilingnya, tetapi untuk 2 bijinya itu diparalel dulu. Jadi intinya untuk lampu-lampu LED SMD ini dia sudah arus DC ya, arus DC atau direct current, karena sudah disearahkan sama dioda dan IC-nya ya, dioda serta IC-nya, kemudian dibantu dengan kapasitor. Nah ini ada kapasitor yang rusak ya kawan-kawan, yang pecah atau meledak. Jadi lampu ini rusak ya, kapasitornya meledak. Kita akan coba perbaiki apakah bisa atau tidak. Untuk perbaikan itu kita bisa dengan mudah ya, kalau secara fisik dapat dilihat kerusakannya seperti ini. Ini kan bisa dilihat kerusakannya dari kapasitor yang 50 volt 47 mikrofarad. Jadi tinggal kita ganti saja sama yang, kalau ada yang sama ya, kalau nggak ada nggak apa-apa, beda-beda dikit nggak apa-apa, asalkan tidak terlalu jauh bedanya antara tegangan maupun mikrofaradnya. Jadi ini adalah kapasitornya yang pecah ya kawan-kawan. Isinya seperti ini ya, dan isinya seperti gulungan-gulungan kertas gitu, dan ada gulungan untuk seperti seng ya, seperti seng tipis atau aluminium, itu saya juga kurang paham. Jadi hanya gulungan-gulungan seperti ini ya, dan dia memiliki kutub positif dan kutub negatif. Oke, bagi kawan-kawan yang suka otak-atik elektronik ya, kalau ada lampu di rumah yang model seperti ini model LED SMD ya, LED SMD atau surface mount dioda. Jadi dia kalau rusak jangan keburu dibuang, kita cek dulu apa yang rusak. Siapa tahu rusaknya cuma ringan ya, dan ini cuma berupa kapasitor. Kita akan coba ganti saja. Jadi kalau kita lihat secara fisik kapasitor, dioda, kemudian IC-nya itu secara fisik masih bagus. Kita bisa cek LED-nya ya, lampu LED-nya satu persatu dengan cara mengasih tegangan, yaitu ya kita harus tahu dulu rangkaiannya itu seperti apa, apakah paralel 2 biji, 1 biji, kemudian diseri keliling. Kita harus tahu dulu, baru kita kasih tegangan satu persatu atau per 2 biji. Kalau dia nyala semua itu berarti bagus ya LED-nya. Nah ini ada kutub positif dan negatifnya ya. Yang ini negatifnya untuk kapasitor. Jadi yang ada tanda garis-garis itu adalah negatif. Tidak boleh terbalik ya, karena kalau terbalik dia bisa meledak atau rusak lagi.
Jadi untuk lampu LED ini sebenarnya dari dioda juga ya bahannya kawan-kawan, karena dia namanya saja SMD ya, Surface Mount Dioda. Biasanya kalau yang rusak bagian IC itu agak susah ya kawan-kawan, kecuali kawan-kawan mau beli di toko atau di online, itu IC-nya itu bisa bagus lagi. Dan IC-nya itu beda-beda ya untuk lampu ini. Ada yang 4 kaki, 5, 6, 7, 8, beda-beda ya kakinya, tergantung kapasitas tegangannya. Nah, ini sudah nyala kawan-kawan, artinya ini sudah bisa dipakai ya. Oke, ini sudah bisa nyala, dan ini kebetulan cuma 10 watt ya, cuma 10 watt untuk dayanya. Pilih-pilih ya mana yang cocok atau yang seperti apa hasilnya, apakah dia lebih terang atau lebih redup atau lebih awet. Kita akan coba ya. Ini ada beberapa kapasitor yang berbeda yang saya punya ya, dan ini kapasitor bagus semua ya kawan-kawan. Oke, kita coba saja yang ini ya. Ini 16 volt 1000 mikrofarad. Artinya dia memiliki tegangan 16 volt, kemudian memiliki kapasitas 1000 mikrofarad, artinya lebih besar dari yang sebelumnya ya untuk kapasitas kapasitor ini. Tetapi tegangannya dia lebih rendah dari yang tadi ya. Oke, kita coba saja seperti apa nyalanya. Dan ini kondisi siang hari ya kawan-kawan, sore hari di dalam rumah saya, jadi tidak terlalu gelap. Dan ini lampu cuma 10 watt ya, cuma 10 watt kapasitasnya. Dan sepertinya agak redup ya dari yang awalnya tadi. Ini cuma 16 volt, jadi dia sedikit redup dari yang awalnya tadi 35 volt. Jadi ada pengaruhnya juga ya. Nah, ini sudah dilepas kawan-kawan, tetapi dia masih nyimpan muatan listrik ya. Dia masih nyimpan di kapasitor ini. Kenapa? Karena mikrofaradnya itu lebih besar ya. Semakin besar mikrofarad itu, maka dia akan lebih banyak menyimpan muatan listrik ya, walaupun sudah dicabut dari colokan listrik. Nah, ini dia masih nyimpan ya, walaupun sudah redup, dan akan semakin redup ya sampai habis muatannya. Jadi perbedaannya di sini ya. Untuk terangnya itu sedikit lebih redup, kemudian dia bisa masih menyimpan ya, masih menyimpan tegangan listrik. Dan ini mikrofaradnya agak kecil ya, cuma 220 mikrofarad, tetapi tegangannya lebih tinggi ya, 35 volt. Jadi dia agak terang dari yang tadi, dari yang ini ya. Oke, jadi bedanya di situ ya kawan-kawan. Bedanya di situ. Kemudian kita akan coba lagi ini kapasitor yang lebih besar ya tegangannya. Tegangannya 60 volt. Jadi tegangannya lebih besar dari ini. Tetapi mikrofaradnya lebih kecil ya. Mikrofaradnya lebih kecil. Oke, kita akan coba ganti lagi seperti apa pengaruhnya dari lampu LED ini, biar kita semua sambil belajar ya dan lebih mengenal. Jadi untuk lampu-lampu rumah seperti ini ya, dia tipenya tipe LED SMD ya.
SMD kepanjangan dari Surface Mount Dioda, artinya dia terbuat dari dioda juga, tetapi permukaannya seperti gunung ya kawan-kawan, seperti gunung-gunung gitu, makanya dinamai Surface Mount of Dioda. Saya kira seperti itu ya bahasa Inggrisnya, karena saya juga kurang paham bahasa Inggris. Jadi jika di rumah kita ada yang mati ya, mati total, itu lampu-lampu atau yang redup kita cek dulu. Kita cek, siapa tahu masih bisa diperbaiki ya. Bagian yang susah diperbaiki itu adalah bagian IC-nya ya kawan-kawan. Karena jika IC-nya sudah meledak atau sudah rusak, itu kita harus ganti dengan IC yang sama ya. Karena untuk IC-nya itu beda-beda kakinya, ada yang 4, 5, 6, 8, bahkan ada 7 ya, ganjil. Dan juga perlu diperhatikan ya, untuk rangkaiannya itu beda-beda juga. Tetapi untuk semua ini rangkaiannya seri ya, tetapi ada beberapa blok yang diparalel dulu, kemudian baru di seri. Oke, kita akan coba ya. Nah, saya rasa ini sedikit lebih terang ya kawan-kawan, karena ini tadi kapasitornya tegangannya lebih tinggi ya, 60 volt. Ini lebih terang dari yang 16 volt. Dan beda mikrofaradnya jauh ya, yang ini cuma berapa ya tadi, 220 mikrofarad. Nah, dia sudah tidak menyimpan ya, karena mikrofaradnya kecil, kapasitas mikrofaradnya itu sedikit, jadi dia tidak menyimpan muatan listrik. Artinya waktu kita putuskan, dia akan seketika itu juga menghilangkan arus listrik ya. Nah, sedangkan ini dia masih nyimpan karena dia mikrofaradnya besar ya, 1000. Jadi seperti itu ya bedanya kawan-kawan. Kita sambil Nah, jadi di sini saya akan tampilkan ya beberapa macam lampu LED kawan-kawan. Jadi ini lampu LED juga, ini kapasitas tegangannya 3 volt ya. 3 volt, dan ini LED untuk televisi LCD ya, atau TV LED. Nah, dia seperti ini ya bentuknya, dia per bijinya 3 volt, kemudian diseri sepanjang 8 biji ya, 8 biji kali 3 volt berarti tegangan totalnya 24 ya, 24 volt. Jadi ini plus minus di seri seperti itu ya per bijinya. Oke, jadi kali ini kita akan membahas masalah LED ya, dan ada beberapa macam LED juga ya, nanti saya tampilkan. Jadi ini LED untuk televisi ya kawan-kawan. Nah, kalau yang ini sama ya, sama untuk televisi juga, cuma dia agak kecil, LED SMD nya agak kecil, dan ini satu batangnya cuma 6 volt ya, cuma 6 volt dan ringan sekali. Oke, yang ini ya kawan-kawan bukan LED ya, yang ini bukan LED tetapi lampu dari televisi LCD juga ya. Untuk yang model lama, dia adalah lampu fluoresen ya, atau CCFL. Dia memakai tegangan tinggi ya kawan-kawan, tegangan tinggi, tegangan AC langsung dari power supply TV ya. Jadi ini tegangannya tinggi sekali, kalau nggak salah 180 ya, 180 volt. Dan ini cukup boros ya, cukup boros karena ini teknologinya teknologi lama yang dipakai. Jadi ini jenis fluoresen ya, atau CCFL. Nah, ini lampu model LED tadi ya, bisa dipotong-potong seperti ini. Jika kawan-kawan ingin modif lampu, ini bisa dipotong-potong, dibagi
Yang penting positif dan negatifnya didapatkan ya. Dan ini adalah casingnya ya, ini casingnya bisa dilepas, ini casing lensanya itu untuk memancarkan ya, untuk memancarkan cahaya itu agar tidak fokus, artinya dia menyebar ke samping-samping. Nah kalau yang ini sudah biasa ya, sudah umum. Dan untuk kaki yang panjang itu biasanya positif ya kawan-kawan. Jadi untuk kaki yang panjang itu adalah positif, yang pendek negatif. Dan ini yang positifnya seperti ini ya. Oke, ini juga LED juga ya. Cuma ini LED-nya agak sedikit aneh ya, karena dia mempunyai 3 kaki, yang mana kaki tengahnya ini adalah negatif ya, negatif atau ground, dan sisi-sisinya itu adalah positif. Dia ada 3, itu ada 2 warna ya kawan-kawan, dia bisa menghasilkan 2 warna. Nanti kita akan coba ya. Dan ini biasanya kawan-kawan bisa lihat ya di rumah-rumah, di depan rumah itu dia adalah lampu seri ya, yang kelip-kelip itu, yang kedip-kedip di lampu-lampu jalanan, di depan-depan taman, seperti itu ya. Dan yang ini juga sedikit aneh ya, dia mempunyai kaki sebanyak 4 kaki ya. Ini kakinya 4, tapi kepalanya cuma 1. Dan ini seperti apa ya, 4 kaki, kepalanya cuma 1. Dan ini adalah namanya RGB ya kawan-kawan. Ini adalah red, green, dan blue, artinya dia ada mempunyai 3 warna. Nanti kita akan tes ya, kita akan tes semua LED ini seperti apa cara kerjanya. Oke, ini juga sama ya, 3 kaki, dan dia bisa menyalakan 2 warna ya, 2 warna yang berbeda. Biasanya itu dipakai untuk sebuah sensor ya kawan-kawan, sensor panas, sensor gerak, atau sensor ya, semacam sensor lah. Nah yang ini adalah untuk di kendaraan ya, kendaraan mobil, sepeda motor, itu LED juga seperti ini. Kawan-kawan pasti pernah lihat ya. Ini tegangannya 12 volt, untuk sepeda motor bisa, mobil bisa. Ini sama juga ya, ini LED juga. Ini LED yang digunakan biasanya pada lampu-lampu emergensi ya, lampu-lampu emergensi atau senter. Jenisnya seperti ini ya kawan-kawan. Nah kepalanya seperti ini, dia punya kutub positif dan negatif juga. Oke, setelah ini kita akan tes ya cara menyalakannya seperti apa, dan cara mengetahui bagus tidaknya. Nah ini bukan LED ya kawan-kawan, ini ternyata bukan LED, ini adalah sebuah jarum pentol ya, jarum pentol yang sangat tajam. Oke, kita nyalakan dengan tegangan 2,8 ya, 2,8 volt. Nah ini dia ada 3 kaki tadi, dia bisa memancarkan 2 warna ya. Jadi untuk tegangannya kita harus sesuaikan ya. Kalau kelebihan tegangan dia langsung putus ya kawan-kawan. Sebuah LED ini akan putus jika mendapatkan tegangan yang berlebih. Nah ini adalah RGB tadi ya, red, green, blue. Dia bisa mengeluarkan cahaya 3 cahaya ya, 3 warna, biru, merah, dan hijau ya kawan-kawan. Dan ini sedikit aneh ya, untuk kutub positif dan negatifnya itu terbalik kawan-kawan. Jadi jika kawan-kawan ngetes itu tidak bisa seperti biasanya ya. Kawan-kawan harus membalik kutub positif ke negatif, kemudian negatifnya ke positif ya, sebaliknya seperti itu. Jadi jangan terkecoh ya, dikira putus ternyata itu masih bagus.
Dan ini yang saya bilang tadi 3 volt ya, kita buktikan apakah memang betul-betul 3 volt. Dan khusus untuk lampu LED yang model tipis LCD LED ini agak mahal ya kawan-kawan. Ini per bijinya kalau saya hitung ini Rp3.000 ya. Bahkan ada yang sampai 4.500 tergantung kualitas ya. Itu per bijinya segitu, dibandingkan dengan LED-LED yang tadi itu cuma Rp500, 600. Dan ini ya lampu rumahan kita bisa cek seperti ini. Dan ini kebetulan dia paralel dulu sebanyak 2 biji ya. Jadi per 2 biji itu diparalel, dan kita bisa cek per 2 biji yaitu dengan tegangan 8 volt ya kawan-kawan. Jadi untuk satu bijinya itu 4 volt, kecil-kecil cabai rawit ya, tetapi hasilnya juga terang.